Saat sampah kemudian diolah menjadi sumber daya, berarti butuh proses. Karena sampah kan tidak seperti batu bara, misalnya kan, yang dalam kondisi yang sudah bagus tinggal dipakai. Mungkin ujung-ujungnya duit ya Pak ya. Kita memastikan ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan semestinya, dengan cost yang memang bisa diperkirakan resikonya. Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space, Sukovindo Podcast and Creative Network. Dan masih bersama saya, Disa Natria. Dan kedua narasumber saya, tenaga ahli persampahan, Dr. Hijrah dari Universitas Islam Indonesia, serta Koordinator Teknis Circular Economy and Hazardous Waste PT Sukovindo, Mas Hatta. Halo Bapak, selamat datang kembali di Space. Sobat Sukovindo, di episode sebelumnya kita sudah membahas persoalan sampah, tempat pembuangan akhir, dan fasilitas pengelolaannya. Di episode ini kita bergeser ke konsep circular economy, di mana sampah tidak lagi dibuang, tapi diputar menjadi sumber daya. Baik Pak, kemudian tadi kan kita sudah bicara tentang sampah ya, pengelolaannya, mungkin PR-nya apa di hulu, di hilir, kemudian TPA dan fasilitasnya, bagaimana master plan-nya, infrastruktur. Nah sebenarnya kita sering mendengar lagi sekarang itu kebijakan global ya Pak ya, terkait circular economy nih, di mana sebenarnya sampah itu jangan sampai ya ke landfill gitu ya, jangan sampai terbuang. Nah sebenarnya kalau dari kacamata Bapak sendiri itu untuk di daerah-daerah itu seberapa siap sih Pak mereka sudah mulai mungkin menggalakkan atau mendukung gitu ya dari paradigma circular economy ini sendiri? Oke. Menarik Mbak Disa terkait dengan circular economy. Iya. Tapi saya mungkin ingin merujuk dulu, mengapresiasi undang-undang kita nih, 18 tahun 2008 gitu. Kalau kita cermati di pasal yang berhubungan dengan tujuan undang-undang ini, yang pertama dia menyebutkan bahwa ada aspek kesehatan masyarakat yang dipentingkan sebagai poin pertama gitu. Poin yang kedua adalah berhubungan dengan kualitas lingkungan. Nah, poin yang ketiga nih, menjadikan sampah itu sumber daya. Berarti sampah itu memang direncanakan saat itu untuk tidak hanya selesai dibuang saja. Iya. Maka sejak tahun 2008 itu kan berubah dari tempat pembuangan akhir menjadi tempat pemrosesan akhir gitu ya. Jadi diproses. Nah, dengan harapan terbentuklah circular economy yang barang setelah dipakai oleh konsumen dia seharusnya menjadi sampah dan dibuang, sekarang dikumpulkan dengan proses tertentu akan menjadi produk baru lagi. Jadi konsep seperti itu rasanya sangat mendukung dengan perkembangan yang ada. Misal jumlah penduduk tambah banyak, jumlah lahan makin terbatas, maka cari TPA itu susah. Berarti harus ada TPA juga, tapi dengan lahan yang minim. Sedangkan sampahnya bisa dibuat menjadi berbagai macam produk yang ada. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu didukung oleh berbagai macam aktivitas ya. Pastinya tidak hanya di Dinas Lingkungan Hidup ya, tapi misalnya UMKM, industri itu harus mendukung supaya menghasilkan produk yang minim sampah, tapi juga saat dia menjadi sampah dapat diproses menjadi produk lanjutan, begitu. Betul. Jadi upayanya memang mengurangi sampah dulu ya, Pak. Tidak ada timbulan, tapi kalau memang ada timbulan, bagaimanapun tidak masuk landfill gitu ya, jadi circular economy. Kalau misalnya kayak RDF, kompos, kemudian material daur ulang itu termasuk dari circular economy juga? Salah satu, karena memang dia menjadi sumber daya. Sumber daya ini kan konteksnya bisa luas, bisa ke dia menjadi bahan baku, bisa menjadi bahan bakar, gitu ya. Ini diproses sedemikian rupa. Tapi ada mindset yang perlu kita tanamkan ke berbagai macam pihak bahwa saat sampah kemudian diolah menjadi sumber daya, berarti butuh proses. Karena sampah kan tidak seperti batu bara, misalnya kan, yang dalam kondisi yang sudah bagus tinggal dipakai. Ini sampah perlu diproses dulu sehingga dia siap. Maka kita sering agak mengkritik nih, ada bahasa-bahasa sampah jadi berkah, gitu ya.
memang jadi berkah gitu ya, Iya. tapi harus ada proses dulu di sana gitu. Berarti ada cost yang dikeluarkan, ada usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil itu. Dan kalau itu direncanakan dengan baik, pasti penggunaan bahan bakar fosil akan turun, penggunaan bahan baku yang seharusnya virgin material juga akan turun. Iya. Jadi seharusnya kekayaan sumber daya alam kita dapat lebih terjaga dengan adanya sampah tadi. Gitu. Ya, betul. Menarik Pak, setuju Pak. Kalau ini Pak, mungkin TPS 3R atau TPST itu juga apakah masuk dari ekosistem sirkular ekonomi ini, kemudian apakah sudah optimal menurut Bapak? Oke, salah satu bentuk infrastruktur yang ada TPS 3R, TPST itu dalam rangka menjamin atau mendukung ya, mendukung si sirkular ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah mendapatkan bahan baku dalam kondisi yang lebih baik. Oh ya. Karena tantangan sampah ini kan Mas Hatta saat kita di rumah gitu dalam kondisi tercampur plastik, kertas, organik. Nah, sementara industri, katakanlah industri daur ulang menerimanya kan hanya plastik saja. Bahkan kalau mau lebih spesifik, plastik jenis apa? PET, HDPE, LDPE sudah sangat rigid gitu. Nah, fungsi infrastruktur tadi si TPST, TPS 3R menjamin supaya kualitas bahan baku tadi dapat didapatkan dengan lebih baik. Gitu. Siap. Tapi kalau ditanya optimal atau belum, nah itu masih menjadi PR. Mungkin Sukovindo nanti bisa bantu. Kita bantu verifikasi. Betul Mas. Oke. Ya, terima kasih Pak Hijrah. Kemudian mungkin saya sekarang gantian nih ke Mas Hatta ya terkait sirkular ekonomi nih sebagai koordinator teknis nih. Mungkin bisa diceritakan ya bagaimana kita bisa membantu permasalahan ini selain tadi kan kita sudah bahas untuk daerah gitu ya. Nah, untuk sirkular ekonomi ini seperti apa Mas Hatta? Kita dari tim gitu, kita sudah ikut sertifikasi ya ISO 59000 series terkait sirkular ekonomi. Memang dari personil kita emang sudah menyiapkan ya Pak ya untuk gimana sih implementasi dari sirkular ekonomi ini di Indonesia. Walaupun memang infrastrukturnya masih perlu banyak perbaikan ya Pak ya, mungkin dari TPS 3R-nya dan lain-lain, hingga value-value dari waste to resource yang itu perlu dipastikan lagi standar-standarnya. Nah, kami sudah mencoba implementasi di beberapa proyek yang kita lakukan. Gimana caranya kita implementkan 9R ini di bagian sirkular ekonomi ya. Mungkin agak baru ya Pak ya. Dari yang tadinya 3R, sirkular ekonomi 9R. Nah, rinciannya ada banyak, tapi yang paling utama adalah gimana sih nih waste itu tuh enggak cuman dibuat, tetapi dipikirkan dulu sampai dia tuh nanti ujungnya tidak ke TPA lagi, melainkan sebagai sumber daya. Nah, dari kami sudah mengintegrasikan bahwasanya kita memikirkan apa aja ya waste yang akan timbul dari suatu kegiatan atau usaha. Yang dimana hal-hal yang ada memungkinkan jadi sampah bisa diminimalisir sebelum terjadi gitu. Misalnya kita beralih dari cup plastik ke gelas misalnya. Perpindahan bentuk dari kemasan pun bisa mempengaruhi timbulan sampah yang banyak gitu. Jika memang scale-nya sangat besar. Itu hanya dimulai dari awal kegiatan. Belum lagi nanti kita mempersiapkan bagaimana cara recycle-nya, bagaimana kita mencari siapa atau industri mana yang dapat menerima sampah kita tadi bukan sebagai sampah, tapi sebagai resource. Misalnya kita ada plastik, kita punya sertifikasi RPIT Pak, kita bisa mengevaluasi plastik recycle ini dengan standar RPIT, kita bisa ekspor ke luar negeri. Nah, hal-hal seperti itu memang kita perlu banyak kolaborasi dengan industri ya Pak ya, mencari tahu sebenarnya resource mereka tuh bisa digantikan dengan
waste dari kegiatan mana. Kalau misalnya dari pembakaran misalnya fly ash bottom ash itu kalau mau dijadikan batako atau jadikan semen, standarnya harus seperti apa? Ya. Misalnya seperti itu. Atau kalau kita punya pemrosesan misalnya industrial pertanian, itu kompos kita tuh bisa dari sesepah buah yang tidak digunakan, gimana caranya itu jadi kompos untuk di pertanian tempat lain gitu misalnya. Nah, hal-hal itu menjadi penting dan kita udah siapkan secara konsultansinya pun juga labnya pun untuk bisa menampung ya masalah-masalah waste itu sebagai resource bukan sebagai waste gitu. Sebagai resource bukan sebagai waste. Iya. Oke. Baik, mungkin sekarang kita tadi terkait circular economy ya Pak ya. Nah sekarang kita yang hype lagi nih Pak, ada istilah waste to energy. Nah di waste to energy itu kan sebenarnya mungkin tujuannya adalah kita kan sampah juga sudah banyak ya Pak ya. Akhirnya kita ingin mengurangi dulu nih sampah-sampah yang memang sudah banyak ini gitu ya. Harapannya solusi yang cepat, kemudian bisa juga jadi energi dari sumber yang lain gitu ya, yaitu dari sampah. Nah sebenarnya ini bisa jadi salah satu nggak sih Pak pengelolaan di daerah-daerah, dan apakah semua daerah bisa menerapkan ini? Oke. Menarik tadi ekonomi sirkular, ini ada waste to energy gitu. Komplit langsung ya Pak di podcast kali ini. Menarik adalah mungkin saya ingin bahas dari sisi ada istilah dulu memang waste to energy, tapi kita pakai istilah PLTSA, gitu ya. Pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Tapi dengan perpres yang baru keluar namanya PSEL. Oh iya, pengolah sampah menjadi energi listrik. Gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris kan memang waste to energy dua-duanya. Tapi ada pengertian yang cukup mendasar sebenarnya. Saat dulu fokusnya adalah bagaimana menjadikan sampah sebagai pembangkit listrik, gitu, menghasilkan energi. Tapi yang sekarang lebih kepada pengolahan sampah. Karena tadi investasi, gitu ya. Berarti fokus utama sebenarnya adalah ngolah sampah. Ngolah sampah supaya tidak mencemari, saat menghasilkan energi, itu nilai plus, nilai bonus yang bisa didapatkan. Maka PSEL ini mungkin secara nomenklatur itu bisa lebih diterima, gitu ya. Karena kondisi sampah kita yang sangat bercampur, beragam, pastinya energi yang dihasilkan tidak sebesar bahan bakar pada umumnya. Tapi ya jadi lebih menarik ya, karena ada syarat, kemudian ada kualitas yang harus dihasilkan, dan sepertinya banyak kota nih yang tertarik terhadap PSEL ini, gitu ya. Nanti Mas Hatta akan banyak keliling-keliling berbagai macam kota ya, untuk memastikan bahwa setiap kota yang tertarik ini benar-benar cocok dan mampu untuk melakukan PSEL ini, gitu ya. Ya berarti tadi mungkin sempat disebut, berarti selain teknis juga secara finansial itu aspek yang paling penting ya Pak ya. Ya baik. Kemudian mungkin saya ke Skovindo nih terkait WTE. Nah sebenarnya dari pengalaman Skovindo sendiri seperti apa sih kita, apakah pernah mendampingi klien gitu ya atau berdiskusi terkait WTE ini, kemudian yang Mas Hatta bisa lihat nih tantangan awal yang mereka hadapi itu seperti apa sih, baik mungkin dari kesiapan data, perencanaan awal kah, atau seperti apa? Yang telah kami lakukan ya Mbak ya, kami itu cukup terlibat di kegiatan pemastian feedstock di waste to energy yang pemerakarsanya dari Danantara ya. Memang sesuai dengan arahan Pak Presiden ya, waste ini harus selesai di tahun 2029, sehingga opsi waste to energy ini muncul sebagai, mungkin kalau saya bisa bilang ini juga bentuk circular economy ya Pak ya, karena memanfaatkan waste yang ada sebagai resource gitu. Nah, yang sudah kami lakukan, kami membantu memastikan dari feedstocknya ini timbulannya seberapa sih sebenarnya yang ada di
kabupaten kota itu. Sehingga setelah kita tahu timbulnya berapa, mereka tuh bisa mampu kirim berapa ya gitu kan, untuk memastikan bahwasannya sampah ini bisa dibakar gitu tiap harinya. Dan yang selanjutnya kita juga melakukan evaluasi dari karakteristik sampahnya. Karakteristik sampah dari masing-masing daerah ini berbeda-beda, Mbak Disa. Jadi kalau secara masyarakat, tiap culture, tiap budaya, tiap kegiatan Beda. di tiap kota itu beda-beda. Misalnya nih, kita melakukan di Jakarta misalnya, dan di Bali. Perbedaannya cukup signifikan, karena mungkin di Bali banyak kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah organik misalnya. Ya, dari perayaan-perayaan Dia ada perayaan-perayaan agama dan segala macamnya. Yang dimana Jakarta mempunyai karakteristik sampah komposisi yang berbeda, karena culture-nya berbeda. Bahkan lebih mungkin cenderung ke organik atau combustible-nya gitu kan. Tapi pada intinya tiap-tiap daerah ini punya komposisi dan karakteristik yang beda-beda, sehingga pada saat kita cek di lab kita, nilai kalornya itu beda-beda tiap harinya juga gitu. Kadang kita punya 1 ton yang mungkin 50% organik, besoknya bisa 40% organik, besoknya bisa 70%. Kadar airnya juga macam-macam, tergantung cuaca, hujan atau kering, dan segala macamnya. Nah, yang kita bantu pastikan sebagai salah satu andil kita dalam program Waste to Energy adalah kita memastikan sampah yang masuk ini berapa dan juga karakteristiknya cocok untuk dibakar atau tidak. Pada akhirnya data yang kita berikan menjadi evaluasi bagi nanti teknologi ya yang akan diimplementasikan di Indonesia. Nah, hal itu menjadi sangat krusial karena dari pemastian ini muncul banyak potensi resiko yang bisa dimitigasi. Misalnya dari kadar air. Kita bisa cek nih, misalnya kalau kita punya sampah dengan kadar air 10% dari 1.000 ton, berarti 10% dari 1.000 ton ada 100 ton air. Sehingga harus bersiap-siap ini, menyiapkan metode gimana mengelola air sampah ini sebanyak itu. Itu kan jadi cost. Betul. Infrastrukturnya, kemudian belum lagi nanti standarnya supaya air sampah itu bisa dibuang ke lingkungan juga perlu kita pastikan apakah nanti menimbulkan masalah lingkungan lagi atau tidak. Nah, dari pemastian ini kritikalnya mungkin ujung-ujungnya duit ya Pak ya. Kita memastikan ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan semestinya, dengan cost yang memang bisa diperkirakan resikonya gitu. Jadi pemastian resiko untuk implementasi suatu teknologi perlu adanya evaluasi awal yang dipastikan gitu ya, nilainya seperti apa. Itu yang udah kita lakukan, Mbak. Wih, mantap. Ya berarti memang sangat kompleks ya Mas Ate. Tapi Sukovindo pernah gitu ya membantu melakukan untuk kajian dari feedstocknya itu karakterisasinya. Karena memang kan untuk WTE sendiri ya tadi nilai kalori itu juga penting ya dari sampahnya. Ya baik Pak, kita tadi sudah berbicara terkait aspek teknisnya, aspek finansialnya. Nah sekarang saya penasaran Pak dari aspek sosial gitu, dimana kita suka mendengar gitu ya penolakan masyarakat atau NIMBY syndrome, not in my backyard. Nah sebenarnya seberapa penting sih Pak aspek sosial ini ketika kita ingin membangun infrastruktur WTE di lingkungan mereka gitu? Kalau dari struktur sumber sampah di Indonesia, memang lebih dari 50% sumber sampah itu berasal dari rumah tangga. Berarti keterlibatan orang untuk memastikan sistem ini berhasil atau tidak sangat ditentukan. Kebiasaan, pengetahuan, ya, perilaku, gitu ya. Jadi memang tidak terlepas dari aspek peran serta masyarakat. Gitu ya. Tantangannya adalah memang tidak mudah ya, mengubah kebiasaan yang sudah sekian lama dijalankan, kemudian harus menjalankan dengan sistem yang lain. Tapi
seharusnya saat ada suatu sistem yang nanti akan diterapkan, misalnya katakanlah Indonesia ini baru mau mulai dengan WTE. Ya. Berarti harus ada penyiapan supaya masyarakatnya bisa mendukung hal itu. Misal contoh yang paling sederhana nih Mbak Disa. Selama ini kita mungkin sering melihat tong sampah yang terpilah, organik, anorganik, residu. Tapi Ya belum bicara isinya, isinya gimana gitu. Tapi dengan sistem yang berubah nanti, seharusnya tong sampah tersebut juga ikut berubah. Misalnya ada sampah yang terbakar dan tidak terbakar, combustible dan uncombustible. Karena tujuannya adalah sampahnya yang nanti ujungnya akan dibakar. Gitu. Jadi harus memastikan sistem itu. Atau ada wilayah yang memang khusus masuk ke sistem WTE tadi, ada wilayah yang masuk sistem sirkular ekonomi. Nah, itulah fungsi membedakan dan merencanakan di dalam suatu rencana induk itu. Sehingga strategi-strateginya tidak ngawang-ngawang lagi. Sudah harus jelas pendekatannya seperti apa. Dan masyarakat perlu disosialisasikan dengan berbagai macam cara supaya bisa mengikuti itu. Kalau tidak diikuti, maka tadi kadar airnya nambah, sampahnya bercampur, apapun infrastrukturnya pasti tidak akan mampu untuk menjawab tantangan itu. Oke. Wah, mantap, menarik sekali nih Pak. Mungkin atas ilmunya. Nah, mungkin Pak terakhir ya Pak, mungkin dari nanti gantian dari Pak Hijrah dulu, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan gitu Pak, mungkin terkait pengelolaan sampah, apakah kita optimis gitu ya untuk nanti 2029 ya Mas Hatta ya. Kemudian nanti dari Mas Hatta juga bisa menambahkan dari sisi Sukovindo nih bisa bantu kita. Terkait dengan sampah sendiri sebenarnya kan kita sudah banyak tantangan tadi ya. Sebenarnya yang paling utama itu, kalau menurut saya, adalah komitmen. Saat kita berkomitmen untuk mengelola lingkungan, terutama sampah dengan baik, pasti semuanya punya jalan ya, punya cara, punya teknologi, punya expert, punya sumber daya, dan seterusnya. Tapi komitmen itu yang paling penting harus dibentuk. Nah, mudah-mudahan pimpinan-pimpinan daerah saat ini sudah menganggap bahwa sampah ini menjadi sebuah kepentingan untuk diurusi. Walaupun misalnya dia bukan menjadi pelayanan wajib dasar gitu ya, dibandingkan dengan kesehatan, pendidikan. Tapi kalau suatu sampah tidak diurusi dengan baik, maka dia akan mengganggu sektor kehidupan lainnya. Maka komitmen itu menjadi penting. Saat ada komitmen itu ada, infrastruktur kemungkinan pasti ada. Pembiayaan pasti ada. Masyarakat lebih mudah diubah. Jadi komitmen itu menjadi puncak utama yang harus dimiliki oleh setiap daerah yang memimpikan pengolahan sampahnya lebih baik. Dan investor pun pasti akan melihat itu ya Pak, komitmen. Nanti karena akan tertuang di berbagai macam dokumen dan lain sebagainya di komitmen. Oke. Ya, mungkin dari Mas Hatta gimana Mas? Kalau bagi saya, persampahan ini, saya nggak lihat persampahan sebagai masalah ya. Karena saya lihatnya tuh sampah tuh sebagai resource yang salah tempat gitu. Yang sebenarnya sampah ini tuh bukan nggak berguna, cuman kita perlu tahu nih dia value di mana supaya kita bawa ke tempat yang lebih bisa memanfaatkan itu. Jadi bagi saya tadi kalau Pak Hijrah tentang komitmen, saya tuh lebih ingin mendorong ke Bapak Ibu sekalian, kita bisa loh mencari tahu apa yang kita sebut sebagai sampah ini ternyata bisa bermanfaat di tempat lain gitu. Dan ini potensi merupakan resource yang tidak akan pernah habis sampai manusia mungkin habis ya, mungkin sampai kiamat ya. Sehingga resource-nya menjadi penting untuk dikelola karena pada intinya sampah itu tidak sampah, tapi cuma sumber daya yang teralokasi. Yang dimana kami di Sukovindo bisa bantu untuk mengevaluasi nih material apa saja dan value-nya seperti apa sehingga bisa diterima di industri yang akan mengelolanya. Gitu Mbak Disa.
Sampah salah alamat ya. Sampah Sampah salah alamat. Kita pengirimnya ya. Pengevaluasinya. Terima kasih Pak Hijrah, Mas Hatta. Baik, Sobat Sukovindo gimana? Sudah tercerahkan soal persampahan? Semoga penjelasan kedua narasumber kita kali ini bisa menjawab wawasan dan pengetahuan Sobat Sukovindo semua. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Hijrah dan Mas Hatta, Sama-sama, Mbak. yang bersedia nih membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Jangan lewatkan episode-episode Space berikutnya dengan tema obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa!